Mari kita simak 9 faktor gagalnya seleksi masuk Akademi TNI dan Akpol. Jangan kemana-mana ya. Yang pertama, tak memenuhi persyaratan administrasi. Sepele, ya memang sepele, tapi memang demikian kenyataannya, sangat menyakitkan. Tak lolos hanya sekedar tak memenuhi persyaratan administrasi. Sebenarnya persyaratan administrasi ini sudah diumumkan secara resmi dan detail jauh hari sebelumnya. Tapi entah kenapa ada yang tidak memenuhi persyaratan. Padahal panitia sangat disiplin, tegas dan tanpa kompromi. Bila tak memenuhi persyaratan 1 poin pun langsung gugur. Maka jangan sampai ada yang lewat ya. Karena itu perlu diingat bahwa persyaratan ini harus dipenuhi. Maka tak sekedar diingat, kalau perlu dihafal. Seperti kapan batas waktu terakhir pendaftaran. Dengan demikian tak ada persyaratan yang kurang sehingga menyebabkan gagal seleksi. Faktor yang kedua adalah tak tahu apa saja yang akan dites. Ini juga seperti sepele, tapi kenyataannya memang demikian, sama seperti kesalahan pertama sebelumnya. Tahu apa yang dites bukan sekedar tahu bidang atau materi apa saja yang dites, tapi juga kisi-kisinya. Misal tes kesamaptaan, contoh berapa banyak push up dalam waktu 1 menit misalnya, atau berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 5 menit misalnya. Jadi kita harus sampai tahu seperti itu. Faktor yang ketiga adalah kurang latihan kesamaptaan jasmani. Tentara atau Polri identik dengan jasmani yang sempurna, maka ini jadi persyaratan utama. Namun banyak yang gagal di tes ini. Sebab gagalnya ini bisa jadi karena tak pernah olahraga, atau sebab yang lain, misal mentalnya kurang kuat sehingga gampang menyerah, atau ya latihan olahraga sih, tapi latihan olahraganya tak sesuai dengan apa yang nanti akan diujikan. Maka penting bagi kita tahu tes apa yang diujikan serta standar minimal pencapaiannya. Faktor yang keempat, kurangnya latihan tes soal akademi atau pengetahuan umum. Banyak peserta meremehkan tes akademis ini, dianggap sama dengan ujian-ujian yang pernah dialami di sekolah sebelumnya. Pengetahuan umum pun dianggap sudah banyak dikuasai. Karena dalam waktu cukup panjang, mereka sudah membaca, mengamati, bahkan mengalaminya. Karena itu, biasanya peserta menganggap enteng tes akademis ini. Padahal seharusnya tidak begitu, karena antara tes ujian dan tes seleksi masuk Akademi TNI dan Akpol ini berbeda. Soal ujian untuk mengukur penyerapan ilmu yang dipelajari, yaitu waktu misalnya ujian nasional waktu di SMA. Sedangkan tes seleksi untuk menyaring dari sekian ribu peminat, karena tentu kapasitas sekolah terbatas sedangkan yang mendaftar banyak, maka perlu disaring yang ketat. Dan salah satu saringannya itu adalah tes seleksi. Maka tes seleksi ini tentu lebih sulit daripada tes ujian. Faktor kelima, tak cek kesehatan terlebih dahulu. Ini juga karena entah tak peduli atau apa, mereka tidak tahu atau tidak mengerti tes kesehatan itu meliputi apa saja dan bagaimana standar kelulusannya. Tanpa bekal informasi itu, peserta hanya bisa berspekulasi, untung-untungan atau pasrah saja. Padahal seharusnya tidak begitu. Jika ada kekurangan atau ketaksempurnaan di fisik atau penyakit, maka bisa diobati terlebih dahulu, asal nanti saat tes sudah memenuhi syarat. Maka di sini harusnya peserta harus peduli dan berusaha mencari informasi tes kesehatan.
Bahkan kalau perlu cek kesehatan terlebih dulu di laboratorium medis atau ke kedokteran. Dan kalau bisa tak hanya kedokteran umum, tapi kedokteran di rumah sakit militer atau polisi. Faktor keenam, tak tahu bentuk tes mental ideologi. Pada umumnya peserta seleksi tak mengetahui bentuk tes mental ideologi. Hal ini menyebabkan persentase kegagalan yang cukup tinggi. Apabila peserta tes mengetahui bentuk tes mental ideologi, tentu lebih besar kemungkinan lolos dalam tahapan tes ini. Faktor ketujuh, tak tahu dan bersiap menghadapi psikotes. Tahapan tes ini sebenarnya bisa diantisipasi loh, karena sudah banyak buku-buku psikotes dijual. Bahkan banyak juga lembaga-lembaga psikologi yang siap untuk melakukan psikotes secara umum, ya. Sedangkan psikotes ini sebenarnya standar ya, karena psikotes ini adalah tes yang mengikuti aturan keilmuan psikologi. Jadi dimanapun, bahkan di seluruh dunia, psikotes itu sama. Apalagi psikotes di Indonesia mengandung atau mengikuti tes-tes di luar negeri. Yang terjadi malah di tahapan ini banyak yang gagal. Maka tahapan ini sering dijadikan momok, tahapan yang sangat menegangkan dan ditakutin bagi mereka. Padahal seharusnya ini lebih bisa diantisipasi. Maka sebaiknya peserta dapat mempersiapkan diri dengan mencari informasi tentang psikotes. Misal dengan memahami tujuan dilaksanakan psikotes, bagaimana bentuk psikotes, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan tes psikotes berlangsung, dan lain-lainnya, ya. Bisa mencari informasi ke lembaga psikotes setempat. Faktor ke-8, tak tahu bentuk pantuhirda dan pantuhirpus. Tes akhir dalam seleksi penerimaan calon taruna Akademi TNI atau Polri di daerah disebut pantuhirda, panitia penentu akhir daerah. Sedangkan di pusat disebut pantuhirpus. Pantuhirda dan pantuhirpus merupakan tes akhir yang sangat menentukan. Tes pantuhir merupakan evaluasi seluruh materi seleksi, yakni administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, dengan melihat hasil keseluruhan tes masing-masing bidang secara tertulis ya datanya, dan dibandingkan bentuk fisik dari setiap peserta. Biasanya yang melakukan ini adalah orang yang pangkatnya paling tinggi. Terakhir, 9, tak minta restu dan dukungan rohani. Ini memang sepertinya tidak terkait dengan tes seleksi, tapi sebenarnya cukup menentukan. Persiapan yang masak sekalipun tetap bisa gagal. Peribahasa bilang, manusia berusaha, Tuhanlah menentukan. Maka seringkali peserta lupa untuk minta restu ke orang tua atau yang dituakan, seperti kakek, nenek, paman, bibi, ya. Juga dukungan rohani, ya, seperti orang Islam untuk berdoa, melakukan sholat tahajud, berpuasa, bersedekah, dan lainnya. Ya, ini memang sepertinya tidak ada kaitannya, tapi kaitannya adalah dengan melakukan hal itu hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi ikhlas. Maka saat kita mengikuti tes, maka kita bisa melakukan secara maksimal. Kalaupun nanti gagal, ya tak terlalu menyesal, karena kita sudah melakukan persiapan baik secara jasmani dan rohani, ya. Sehingga kalaupun misalnya nanti tidak tercapai, ya bisa saja itu mungkin
ya kegagalan itu adalah takdir terbaik bagi kita yang sudah ditentukan Allah atau Tuhan. Siapa tahu Tuhan sudah memberi rencana kehidupan bagi kita yang mungkin lebih baik.